Dari mana? Saya dari Jogja, Ya. dari arkeologi. Ini kebetulan kan saya dengar di Lawu ini banyak kekayaan masyarakatnya masih bagus. Gitu. Oh, Saya juga kebetulan kan dari Purbakala. Saya ingin tanya-tanya Pak sama masyarakat ini kira-kira ada budaya apa aja, mungkin pentas seni atau tradisi apa aja yang masih hidup di sini itu saya mau dengar. gini Gitu. aja kita duduk di sana, Mas. Oh. Tadi dari mana? Saya dari Mbak dari Jogja. Oh, namanya siapa, Mas? Saya Dana. Bapak sendiri? Oh, saya kalau di sini orang memanggil saya Pak Po. Pak Po. Itu nama asli Pak apa gimana? Bukan, ya. Anak-anak di sini sering menyebutnya begitu. Kok sampai tumben sampai sini tadi? Ya saya ini lagi keliling-keliling aja, katanya kan di Tahura saya dengar ada orang di bawah, saya nyari tinggalan Bakala kan. Katanya ke seluruh Tahura aja mah ada Sendang Raja gitu. Bawah saya habis dari Candi Subuh juga Pak. Dan kebetulan ketemu Bapak saya pengen tanya-tanya. Nah ini saya kan lagi mungkin bisa gimana ya Pak? Saya kan belum pernah ke Gunung Lawu. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu wilayah di sini itu bagaimana, atau mungkin mengenai alam, lingkungan, atau budaya di Gunung Lawu sendiri yang mungkin masih tradisional gitu Pak. Ya. Tadi kebetulan saya juga habis dari atas bersih-bersih sebagian situs atau temuan candi atau diduga itu banyak sekali Mas yang di sini. Berhubung di sini dulu juga termasuk wilayah gimana ya, wilayah satu kerajaan. Entah masuk dari barat, entah masuk dari timur. Yang jelas Lawu itu banyak menyimpan dongeng, misteri, bahkan situs juga ada. Terus kalau saya sendiri, saya lahir di bantaran bawah, termasuk saya lahir di Belan Lawu, Belan Barat. Rumah saya di dekat sini kok, di bawah sini, di Desa Segundang. Terus kalau saya naik, memang gimana sih? Kebiasaan saya dari kecil, saya sering naik ke gunung, entah itu nanam dan lain-lain, nanam pohon, entah itu memelihara situs dan lain-lain. Sering kita lakukan dari kecil, dari saya muda dulu, dari ujung sana sampai ujung belan sana. Kita nguri-uri Mas, kalau enggak kita siapa lagi yang akan nguri-uri. Untuk saya mau tanya Pak, di sini kan ada Candi Subuh dan Cetro ya? Ya. Itu dan kenapa kok dia bisa dua candi itu bentuknya berbeda ya Pak? Candi-candi lain di Jawa Tengah. Jadi kalau ini dongeng ya Mas, dongeng dari zaman dulu, dongeng, hikayat, cerita dan lain dari masyarakat setempat. Suku itu kan lain daripada yang lain candinya. Mungkin ada yang bilang itu piramid yang terpotong dan lain-lain. Tapi bagi kami masyarakat Karsini, suku itu punya kelebihan tersendiri. Itu candi bukan candi yang lain, tapi candi untuk edukasi pembelajaran. Kita belajar hidup dari mulai tidak ada sampai tidak ada lagi. Itu memang digambarkan di Candi Sukuh. Kalau panjenengan sudah pernah ke sana kan. Nah, Sukuh sendiri aneh. Masalahnya menghadapnya tidak seperti candi yang lain. Menghadapnya ke barat. Nah, kalau orang dulu itu percaya bahwa pintunya Lawu itu dari Candi Sukuh, dari tengah. Itu baik dari kalangan kerajaan sendiri sudah mempercaya bahwa jalan tengah ke Gunung Lawu itu lewatnya Sukuh. Ada beberapa tataran di mana Candi Sukuh itu ada 3 trap. Ada pertama, kedua, ketiga. Ada Purwo Madya Wusono. Itu awal, tengah, sama akhir. Beda dengan Ceto, Candi Ceto. Itu simpang siur, yaitu candi apa pura, kita sendiri juga masih bingung. Tapi masyarakat percaya itu candi, berhubung membangunnya dulu mungkin di abad kesekian, itu tempat untuk berdoa, untuk pemujaan. Lain dengan Candi Sukuh. Candi Sukuh tidak
fokus ke arah pemujaan tapi pembelajaran di edukasi. Itu syukur dan seto. Kalau Bapak tadi dari apa, dari situs mana Pak kalau boleh tahu? Dari Cemoro Pogok Mas, kita banyak sekali temuan yang ada di Lawu Belan Barat. Itu ada Cemoro Pogok, ada Cemoro Ciblek, ada Sendang Raja, dan lain-lain. Itu banyak sekali kita temukan. Tapi sampai saat ini masih gimana sih, kearifan lokal. Masih masyarakat setempat, terusan pemerhati budaya, itu yang merawat. Termasuk ada kok Mas teman-teman panjenengan dari Jogja itu ada juga yang ikut naik, itu ikut merawat. Ada banyak sekali di sini Mas, tapi tidak terawat. Kalau setahu saya kan di Dukuh dan Tegal itu kan dari masa era Majapahit nih Pak. Ya. Kalau yang Bapak bilang tadi Sendang Raja, Cemoro Ciblek, Cemoro Bulus, dan juga Cemoro Pogok itu apakah dari Majapahit juga atau mungkin dari zaman yang lebih tua ya Pak? Itu kalau saya Mas, itu cerita dari kakek-kakek, dari yang itu. Terus pendapat saya pribadi itu mungkin lebih tua. Masalahnya kalau Candi Sukuh sendiri kan sudah pahatannya sudah begitu rapi. Lain dengan Cemoro Pogok, Cemoro Ciblek, itu kan mungkin zaman dulu itu belum kenal logam ya, mungkin ditatapi gerwatu karo watu jadinya seperti itu. Itu lebih tua Mas, lebih tua. Setelah sekian ratus ataupun ribu tahun turun, mungkin ada renovasi dan lain-lain dari penguasa terdahulu, mesti kan ada apa nih, sedikit polesan seperti Candi Sukuh itu kan dulunya tidak seperti sekarang ini, untuk tatan batu dan lain-lain tidak seperti sekarang ini, masih agak kasar. Tapi untuk sekarang bisa dilihat, untuk 3 dimensinya lebih kelihatan, itu kan sudah ada sentuhan logam mungkin untuk menata. Kalau di atas tidak ada Mas. Ya Pak, kemarin kebetulan saya juga belum saya kesini, saya kan lihat-lihat di YouTube Pak. Ya. Ada acara musik bumi, tentang seni di Telaga Margonjo Pak. Nah itu kira-kira tujuan masyarakat masih muri-muri tradisi dan budaya seperti itu kira-kira apa ya Pak ya? Saya belum mengenal kesenian daerah ini. Gini Mas, kalau kebanyakan masalah sekarang banyak yang lupa. Kita hidup berpijak di atas bumi, terus kita mengambil segala hasil dari bumi, tapi kadang kita lupa. Kita meminta tapi kita tidak pernah memberi. Nah, tradisi itu sudah mulai hilang. Saya mencoba dengan teman-teman yang memang masih memperhatikan Jawa, itu kita kembalikan lagi ke budaya nenek moyang dulu. Kita mau mengambil hasil bumi dari alam, kita juga akan memberi ke alam. Kita mengaturkan terima kasih pada Yang Maha Kuasa dengan bumi. Jadi itu Mas, diadakan sedekah bumi. Wujudnya ya untuk wujud syukur, kita mengadakan sedekah, selamatan dan lain-lain. Yang sekarang ini banyak ditinggalkan generasi muda. Kita berusaha ke arah itu. Jadi kita mengambil, kita juga harus mau memberi. Ya nalas iki dijiku hasilnya terus tanpa ditanduri lagi, itu satu Mas, fatal, nanti air mesti akan habis. Itu salah satunya merti bumi, kita nguri-uri bumi dan lain-lain. Sama seperti Panakerti, kita memelihara alam, hutan lah istilahnya. Ada lagi kira-kira apa yang mau ditanyakan selain itu? Pak, kira-kira diadakannya di mana ya kalau untuk sedekah bumi sendiri? Apanya? Sedekah bumi sendiri diadakannya di mana? Kalau sedekah bumi biasa kita adakan di Tlogo pernah, di Sendang Rojo juga pernah, terusan di Cemoro Pogok pun juga pernah. Kita merawat, terus merawat, menanam. Kalau merawatnya kita merawat alam, yang terutama yang sumber mata air. Jangan sampai kelak nanti di anak cucu kita tidak ngerti sumber air. Padahal berkurangnya sumber mata air di laut itu sudah banyak sekali. Ada yang memang debitnya semakin kecil, ada yang memang mati sama sekali. Masalahnya itu tadi, kita
mengambil tapi tidak mau memberi. Hutan di atas kan masih banyak yang gundul. Yang lainnya itu. Kalau sedekah memang sering kita lakukan di Madirdo, di Sendang Rojo, bahkan di Cemoro Pokok. Itu mungkin kalau di Madinah sama mungkin di hutan Bantaran itu secara kan ya saya sering dengar itu memang oleh masyarakat Jawa. Tapi untuk yang dilakukan di Bakalah seperti yang lainnya dari tapi apakah ada mungkin penghormatan leluhur Gini, kalau sedekah bumi untuk merawat hutan, terutama sumber mata air, kalau orang sini menyebutnya dawan, Mas. Dawan itu merawat sumber mata air, menanam pohon dan lain-lain. Seperti sekarang ini aja, kita di sini ini masih rimbun sekali, tapi kan kita tidak tahu di atasnya kayak apa, tidak tahu. Jadi aja kalau kita pengen lihat, mungkin di sini rimbun, Mas, yang dapat air itu mesti di bantaran bawah. Tapi masyarakat sini sendiri sudah kekurangan air. Kemarin saya juga bersyukur ada salah satu dari Jakarta yang memang membiayai kami untuk sedekah bumi, merti bumi, itu dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, Kementerian, langsung dari sana. Itu masyarakat senang sekali bisa menyelenggarakan acara itu. Kalau dipinta masyarakat ya itu kontinu terus menerus, dan saben tahun bisa dilaksanakan itu bicaranya. Tapi kan kita juga menurut aturan pemerintah, Mas, tidak tiap tahun kita gitu. itu nama acaranya apa, Pak? Nama itu sponsornya itu kegiatan Dari LPDP, Mas, Dana Indonesiana, dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. itu selain sedekah bumi ada acara apa lagi Bapak laksanakan? Itu diantara sedekah dari sedekah bumi, merti bumi, ada Wanakerti. Wanakerti itu kita nguri-nguri khusus di isian-isian alam, termasuk yang di hutan. Namanya Wana itu benar hutan, Kerti itu memelihara. Yang jelas itu. Kalau pengen lihat lebih detailnya, kenapa kita harus menguri-uri alam, mungkin kita bisa pindah ke sana biar nanti kelihatan dari atas. Monggo, karena ke sana. Nah ini, Mas, kalau kita di sini, ini kan udara masih terpenuhi dan lain-lain, karena masih rimbun. Tapi kalau panjenengan lihat yang di bantaran sana, itu kan terlalu tandus. Mungkin sudah pengap, sudah panas dan lain-lain. Kalau lawu itu tidak kita jaga bersama-sama, tidak kita rumat bersama-sama, ini kan beberapa tahun lagi mungkin kan kejadian seperti yang di bawah, terlalu panas. Neng kutha sumuk banget, warna desa kok ya sumuk. Nah kita berusaha nguri-uri untuk kelestarian alam dan lain-lain. Enggak sambil duduk nggak apa-apa. Nah tadi kita sudah jelaskan, Mas, jangan sampai kalau lereng Lawu itu tandus. Enggak oleh yang bedanya antara gunung dengan kota. Nah sementara dari pihak penyandang dana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Dana Indonesiana, kita dipercaya untuk mengadakan pentas seni dan sedekahan. Kemarin kita sudah menggelar di Tlogomadirdo, itu Merti Bumi. Kita merangkul kesenian-kesenian yang ada di wilayah sini, yang mungkin hampir punah, hampir mati, bahkan sudah tidak ada, Mas. Yang kemarin itu kita mencoba menghidupkan cerita rakyat dari mulai Sabuk Janur dan Sabuk Alu, Loyo Genggong. Itu cerita memang hulunya hulunya itu dari dua abdi dalem yang di atas, Wongso Menggolo dengan Dipo Menggolo.
kita menggelar tari itu sekaligus memperkenalkan lagi tradisi yang sudah mulai hilang di bantaran Lawu. Ada semacam kotean lesung, noyo ginggong, sabuk janur, dan masih banyak lagi. Kita berusaha untuk menghidupkan itu lagi. Saya berharap untuk teman-teman yang di Jakarta, syukur bagi tiap tahun kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan itu. Terus yang sedekah Wanakerti kemarin juga kita laksanakan di antara Cemoro Pokok dengan Sendang Rojo. Itu sudah berjalan, alhamdulillah. Semuanya pada responnya baik. Kapan dilaksanakan lagi? Dilaksanakan lagi ya nunggu nanti. Kalau untuk keseniannya Pak, itu ada mungkin kesenian yang Bapak ciptakan sendiri atau gimana, atau dari masyarakat juga ada? Ya, untuk sabuk janur ya, untuk sabuk janur itu kita ciptakan sendiri Mas, dari dongeng masyarakat, bukan dongeng ya, legenda ataupun hikayat. Itu kita cari. Dari mulai sekarang kan sudah tidak ada Mas. Untuk pendongeng di desa-desa itu sekarang udah hilang. Daripada dongeng mending lihat di HP. Nah, dulu ada dongeng itu bersumber di atas, di Pomenggolo Wongso Menggolo itu. Karena di bawah kekeringan itu dapat perintah untuk mengalirkan sumber mata air. Itu cerita nih dongeng. Terus habis itu turun mendapat gelar julukan sabuk janur. Berhubung dari atas itu cuma dikasih tanda sele janur untuk membuat jalur air. Nah, termasuk yang di sini. Di sebelah ini kan ada kali tengah. Itu asal muasalnya sejarah Lawu itu kan di sini. Dia turun untuk mengalirkan air. Cerita itu kan berkembang sampai desa-desa yang di bawah sana, Mas. Sampai desa namanya ada Ngringin, ada Munggur itu di bawah sini, ada Telukan, ada Ngringin, ada Balekambang. Balekambang bukan di Solo Mas, tapi Balekambangnya yang di sini. Dia berusaha, berhubung di bawah itu kekeringan, dia mengalirkan air. Itu cerita dongeng, kita berusaha mencari itu. Nah, sebenarnya itu sejarah Mas, ada sejarahnya. Di antara yang derek ke Brawijaya yang kelima itu ada 2 abdi yang memang mengikuti terus. Di antara Wongso Menggolo dengan Dipo Menggolo turun jadi dapat gelar lagi sabuk janur, sabuk alu. Nah, itu cerita itu kita kemas dari dongeng, dari cerita bicara dongeng, kita ubah dongeng itu biar menjadi seni gerak. Nah, otomatis kita juga agak kesusahan waktu itu. Kita mengumpulkan data dan lain-lain dari Monco Kaki dan dari orang-orang tua. Ternyata cerita itu memang ada sejarahnya. Kita telusur, kita ketemu, dari dongeng kita jadikan olah gerak. Olah geraknya itu kan olah gerak Kiongkong. Namanya Kiongkong Mas. Kiongkong itu kalau di sana nggak tahu. Kalau di sini Mas ngerti Kiongkong mesti tahu. Tapi kalau di luar daerah sini tidak. Kiongkong itu seperti kelabang tapi gede. Kalau kelabang itu gimana, pipih. Tapi kalau kelongkong itu bulat. Tapi gedenya minta ampun. Zaman dulu kan mesti apa nih gede-gede. Nah, dari gerakan-gerakan tari itu seperti gerakan-gerakan kelabang berjalan. Dikala dia membuka saluran air sampai ke bawah, sampai Wongso Menggolo itu di bagian air. Di Pomenggolo itu di bagian batu, tidak bisa terpisah. Yen kuwi enek candi mesti sebelah mesti enek banyune. Kalau dulu namanya Patirtan, itu mesti ada, tetap ada. Jadi tidak terpisah jauh ngalor banget gitu, tidak. Di bantaran tengah ini terus berjalan. Di mana di situ ada bangunan sakral, candi dan lain-lain, ada sumber mata air. Nah, di kedua sahabat itu tadi, Wongso Menggolo dan Dipo Menggolo. Sampai turun ke era Taram di Mangkunegaran itu ganti lagi. Itu juga heran apa Yai zaman dulu itu Highlander apa gimana nggak tahu. Ganti jadi yang Wongso Menggolo, Dipo Menggolo itu jadi lagi Ronggo Panambang dan Kudono Warso yang dereke
Raden Mas Said di kala penjajahan itu. Itu cerita singkatnya kayak gitu. Oh tadi hubungannya Kiongkong dengan Wongso Menggolo tadi untuk membuka jalur air apa ya Pak ya? Gini Mas, zaman dulu kan tidak semulus kaya saiki garis patok digawe ekskavator kan enggak. Dulu itu di bantaran sini itu ada hewan besar, yaitu tadi namanya Kiongkong. Dia kan termasuk penghalang lah istilahnya. Setelah dulu itu perang juga, akhirnya Kiongkong itu kalah, tapi tidak dibunuh. Diobati lagi biar sembuh. Nah, sebagai balas budi dia tidak dibunuh itu Kiongkong ikut sabuk janur untuk membuat aliran air sampai ke bawah. Jadi tidak aku menang gue tak paten, tidak. Hebatnya Wongso Menggolo itu. Dikala perang sudah rampung dia menang, tidak dibunuh. Perangnya lawan Kiongkong itu. Ya, kan menang. Nah, kejadiannya kan di bawah. Itu kenapa namanya Parang Ijo, berhubung dulu Wongso Menggolo itu cuma punya apa nih? Punya senjata sebilah janur. Itu kan rupanya hijau, Mas. Nah, itu tajamnya melebihi parang. Kejadian desa Parang Ijo. Air terjun Parang Ijo. Ya, air terjun Parang Ijo yang di bawah. Itu sepanjang aliran sungai tengah ini sampai bawah, semua dusun-dusun itu ada sejarahnya. Dari nama, terus kejadiannya ada. Dari Telukan dan Ngeringin, dari Sumber Dandang, Lawan, Senata, Segarong, sampai ke Gadungan. Itu ada ceritanya. Berarti kalau untuk Ki Sabu Alu atau di Menggolo itu kemungkinan yang menjadi arsitek apa? Istilahnya arsitek kan Pak ya? Iya. Bangun candi sekitar sini. Gitu. Itu kan insinyur pengairannya Wongso Menggolo itu yang di bangunan batu itu kan di Menggolo. Di antara dari mulai atas Desa Tambak, terus Candi Planggatan, Candi Sukuh, dia kan juga punya peran di situ. Sampai bawah. Sampai batu-batu sini kan banyak yang berceceran, Mas. Yang kecil-kecil seperti Sompak sendiri, seperti Lumpang sendiri. Itu karena ada situs yang tertinggal di situ. Belum sempat naik ke Candi Sukuh. Nah, itu hebatnya di Menggolo dengan Wongso Menggolo, tidak pernah terpisah. Ngurusi banyu, air itu kan kehidupan. Arsiteknya di Menggolo. Itu erat sekali hubungannya. Ya, baik Pak, mungkin apa itu dulu. Tapi saya juga mungkin ingin tahu harapan masyarakat sini, termasuk harapan panjenengan untuk mungkin generasi muda ya Pak, untuk kedepannya, untuk kelangsungan kebudayaan di lereng Lawu itu apa harapannya bagaimana dengan masyarakat ini? Kalau saya sendiri Mas pribadi mewakili teman-teman yang di Pametri Budaya ataupun pemerhati budaya ataupun pemerhati gunung, itu mbok yao poro-poro punggowo pejabat yang di sana itu memperhatikan yang di bawah. Saya senang kemarin sudah dapat dana untuk melaksanakan acara itu. Dan saya berharap semoga tiap tahun lah ada diadakan acara seperti itu. Kita nguri-uri seperti yang diharapkan teman-teman di bantaran lereng Lawu. Itu seneng, seni dan budaya hidup lagi. Dari dulu mulai hilang, kayak jamuran dan lain-lain itu mulai hilang, sekarang mulai tumbuh lagi dengan adanya kegiatan yang kemarin kita laksanakan. Harapan saya semoga yang di pemerintah sana, yang di tingkat pusat bisa lebih mengerti apa yang diinginkan yang di bawah. Itu Mas, semoga Lawu tetap lestari, tetap menjadi gentong airnya Pulau Jawa. Itu kira-kira itu yang kita inginkan sama masyarakat sini. Kayak gelaran kemarin sudah terlaksana dengan bagus, UMKM pun juga sekarang sudah mulai menggeliat lagi. Iya, sekarang gini Mas, kalau budaya, seni dan budaya itu hilang, itu mesti dadine rakar-karuan. Di etika sendiri pun juga hilang. Subosito Anggangguh itu hilang. Nah, kemarin kita mencoba untuk nguri-uri tinggalannya poro-poro Binus Bondisik. Dari mulai seni dan budaya. Oh ya, itu budaya wong Jawa. Budaya wong Jawa ini. Jadi tidak tercampur dengan yang lain.
untuk nguri-uri dan lain-lain. Harapan kami semoga program ini dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dari dana Indonesia-nya moga-moga bisa berlanjut untuk seterusnya. Masih banyak Mas di lereng Lawu Belan Barat yang belum kita perhatikan sama sekali, masih banyak sekali titik. Nah itu sementara itu Ya. dulu. Mungkin kapan-kapan saya bisa kesini lagi. Oh siap, Jadi saya juga mau ikut naik lihat-lihat gitu. jadi Gitu ya Pak ya. ya monggo Mas. Bareng-bareng. Jadi